Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai admin dari channel Hamba Allah Official dan juga punya pengalaman mistis yang susah untuk dilupakan ya. Pengalamannya apa, Mas? Ya, sebenarnya banyak sih, cuma ini yang apa ya, yang menurut saya itu lebih apa ya, enak diingat ataupun susah dilupakan begitu. Di sini pengalaman saat saya di daerah Surabaya Jawa Timur ya, itu ya pertama kali kerja lah bisa dikatakan, karena saat itu baru lulus sekolah dan itu pengalaman pertama kali saya saat kerja langsung di Surabaya. Dan ya seperti apa Surabaya ataupun daerah-daerah di Surabaya saya kan belum tahu di sana tepatnya seperti gimana. Saya itu ya untuk Masih ya, apa namanya? Masih pertama kali masih apa namanya? bingung. Bingung ya? Iya, masih dikatakan bingung, soalnya saya belum pernah ke sana. Dan di situ saya itu bingung mencari pekerjaan, dan ada teman bapak saya itu yang bisa dikatakan polisi, tetapi polisinya itu tingkatannya sudah tinggi ya, bisa dikatakan mungkin marinir pangkatnya itu. Dan beliau itu dipercaya untuk pengamanan di salah satu toko perhiasan. Dan singkat cerita, saya dimasukkan ataupun untuk kerja di toko perhiasan itu. Ya, namanya saya juga bingung mau cari kerja apa, dan di situ ijazah saja belum keluar, dan ya intinya masih semrawut lah intinya ya. Dan di situ langsung saya dimasukkan di situ. Nah, anehnya karena yang memasukkannya itu orang kepercayaan di toko tersebut, saya itu tanpa di interview, atau mungkin interviewnya cuma ditanya-tanya saja, tidak dilihat ijazah. Ya, Mas? Iya, maksudnya tidak dilihat ijazahnya sudah keluar, SKHU dan lain-lain sebagainya. Ya cuma sudah membawa lamar kerja, cuma nggak dilihat lah intinya. Berarti ada orang Iya, dalam ya? iya, yang masuk kan orang kepercayaannya toko ya, yang pemilik toko itu bisa dikatakan seorang Tionghoa ya. Cuma ya cukup baik kan, besar di Jawa, mungkin lahir di Jawa ya. Nah, di situ itu saya sudah masuk dan mulai kerja ikut training. Di situ belum ada kejanggalan-kejanggalan, maksudnya masih seperti biasa selama trainingnya itu, kalau nggak salah 1 bulan ya. Ya setelah ya ya mungkin lama bisa dikit itu kan, karena serabutan kerjanya di situ. Ya menerima penggadaian dan seperti macamnya, hal-hal banyak lah intinya, serabutan, jadi ya agak lama trainingnya. Soalnya saya dulu ya pernah sekolah di jurusan itu, cuma tidak terlalu paham lah tentang pelajaran itu ya. Berarti tidak nyambung ya? Nah, ya sebenarnya nyambung sih, cuma mungkin saat sekolah kurang serius begitu. Iya, iya. Tetapi anehnya lagi saat di situ itu langsung langsung bisa, artinya langsung kerja itu langsung, ya namanya mencari uang kan, langsung ya dengan tekad bulat ya, bisa nggak bisa ya lama-lama jadi bisa, meskipun menghitung begini-begini. Nah, di situ masih berjalan seperti biasa dan belum ada yang mengajak. Selang di situ saya sudah 3 bulan, mulai ada hal-hal yang sedikit membuat saya itu bingung ataupun ya bisa dikatakan belum pernah mengalaminya ya. Ya salah satunya saat saya itu mau nyuci baju di kamar mandi, kan seperti biasa pulangnya itu jam 9 malam kalau tutupnya toko itu mas. Jam berapa itu? Itu shift, mainnya shift mas, itu pas saya shift malam. Itu shift siangnya itu dari jam 8 sampai jam sekitar 12 lah. Saya jam 12 siang sampai jam 9 malam. Ya kan ketepatan, tapi kan gantian begitu. Nah, di situ itu saya itu nyuci kan, teman-teman ya ada yang nonton TV kan, mesnya itu bisa dikatakan di mes itu apa ya, sangat usang, sudah bangunan lapuk lama ya, bangunan tua lah. Wong atapnya itu sudah ada yang rontok, maksudnya ada runtuh ya. Iya. Cuma sekarang saat saya itu pergi ke sana itu saya lihat sudah itu ya, sudah dipindah dan direnovasi lebih bagus lagi. Tapi kan ini cerita dulu saat saya di sana itu ya. Itu ya rontok, terus bangunan tua dan hawanya itu mas, poh, pengap, ya baunya juga kurang sedap di
seluruh mas itu kan besar ya, bisa dikatakan besar, cuma tidak bertingkat, hanya satu lantai. Itu satu ruang itu berapa orang? Banyak mas, cuma kan kalau perempuan di mes yang di atas toko, kalau yang cowok cuma kan, kalau cowoknya sekitaran 7 atau 8 orang mas. Kalau ceweknya ada 25 itu. Ya kan, tokonya itu ada 2 di situ, di dalam mall pasar dan di pinggir jalan itu. Nah di situ saya bagiannya di pinggir jalan itu. Nah singkat cerita untuk menyingkat waktu ya mas ya, langsung saja. Itu ketika saya mau nyuci baju dan teman-teman yang sudah riuh dengan kesibukannya masing-masing ya, saya mencuci baju kan, di situ saya mandi dulu, mau mandi dan itu direndam ya bajunya. Biasanya kalau anak mas itu agak males, jadi itu direndam. Iya, direndam dulu, soalnya lama-lama pakainya itu tidak langsung dicuci. Nah itu direndam, setelah direndam itu mandi ya seperti biasa mandi. Nah, itu sudah selesai mandi, ganti baju kan niatnya mau mau nyuci itu tadi setelah direndam. Nah ketika mau nyuci itu teman saya itu teriak-teriak di kamar mandi, memanggil nama saya gitu. Kenapa gitu, kerannya tidak kamu matikan ya gitu katanya, soalnya itu airnya itu terus keluar dari kran itu kan, itu kalau penuh ya banjir mas. Terus itu kan tadi saya sudah ingat sudah dimatikan, itu ingat saya itu kejadian pertama maksudnya sudah dimatikan ya. Itu sampai debat gini-gini, maksudnya debat tadi saya sudah matikan gini-gini loh, terus siapa yang matikan? Ya saya, saking kan orang yang santai lah ya, saya hantu mungkin gitu jawab saya. Itu cuma sendawa gerawan, cuma ya bercanda ya? Bercanda niatnya. Nah setelah itu benar ya, sudah selesai debatnya dan akhirnya saya nyuci itu banyak cucian yang numpuk beberapa sampai sekitar jam 10:30 itu belum selesai. Iya, ya kan istirahatnya dari kerja aja jam 9. Ya otomatis sudah malam lah. Ya sekitar jam 11 itu. Nah, di situ ada kejanggalan lagi. Tadi air itu itu loh. Apa ya? Bisa dikatakan bak mandi ya. Itu entah saya mungkin ngantuk atau capek itu, saat saya mengambil gayung untuk menyiram pakaian itu, ya mungkin perasaan saya saja, mungkin lah, kan tidak ada yang melihat selain saya, itu perasaan saya itu berubah menjadi merah airnya, seperti darah satu bak mandi itu. Pas ya, sampean melihat sendiri ya? Ya saya yang mengalami. Enggak ngantuk ya? Ya nggak tahu mas, mungkin atau ngigo atau mungkin pikir saya kan gitu. Itu baru pertama hal kejanggalan yang sebelumnya belum pernah sih. Tapi Anda kan sadar ya cuma pikiran saya, saya capek lah, tapi saya berkali-kali melihat tetap merah. Nah ya setelah itu akhirnya selang beberapa hari ya mungkin itu sudah saya anggap nggak cerita siapa-siapa, nggak berani, maksudnya takutnya menggigirkan anak mes ya, karena di situ ya orang banyak dan ada yang tukang masak juga waktu itu. Nah saat itu setelah 3 hari saya itu mengalami sakit ya, mungkin sakit ya, kecapean lah, wajar lah kan, hawanya di sana panas mas. Jadi saat sakit itu banyak sekali hal aneh yang terjadi. Ya salah satunya saat saya mau minum obat itu kan, di sana itu sistemnya kamar tidurnya itu mas, kamar tidurnya itu tingkat susun. Iya, saya bagiannya di bawah, ada di atas saya kan masih ada teman saya gitu kan, samping satu kamar itu 2 susun, jadi 4 orang satu kamar itu, dan di sana ada 2 kamar kan jumlahnya 8 di bawah. Nah ketika jam 2 malam itu kan saking panasnya, badan panas, mau minum obat kan airnya di dapur itu kan, lampunya sudah dimatikan ya, hawanya cukup menegangkan kalau menurut saya. Coba saya kan pusing, maksudnya fokus dengan tubuh saya yang sedang gak enak badan, jadi nggak mikir kemana-mana. Butuhnya jam 2 itu bangun, cuma sudah tidur pulas, saya mau ke dapur. Ketika saya mau nurunkan kaki dari ranjang itu ya,
tiba-tiba ya mungkin itu ego lagi mungkin gitu pikir saya, itu ada yang megang kaki saya lama itu. nggak bisa gerak ya. Bukan nggak bisa gerak, bisa, cuman ketika itu saya sudah ketakutan ya, saya bangunkan semua yang satu kamar itu, ada 4 orang itu, malah saya dimarahi, katanya suruh minum obat sana, itu hanya efek panasmu gitu katanya. Kan kalau orang panas kan kadang menghayal gitu ya, mungkin begitu. Tapi saya benar-benar merasakan itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau mungkin yang tadi air merah tadi kan mungkin halusinasi, soalnya saya tidak merasakan kan begitu, mungkin mata saya capek atau gimana. Tapi kalau ini merasakan dipegang, terus saya kan langsung teriak itu karena ya mungkin sudah takut campur tidak enak badan kan begitu. Jadinya ya semua bangun, dan lalu obat saya itu diambilkan sama teman saya, mereka bangun, lampunya dinyalakan, sampai pagi saya nggak tidur. Nah setelah itu aneh lagi ya setelah itu kan nggak ngantuk ya, mungkin saking takutnya. Anak-anak itu semua kerja kan, waktu jam 8 itu kerja, saya di mes kan sendiri ya teman, cuma siang ya itu ada suara kayak apa ya, memanggil, cuma tidak memanggil saya, kayak ada memanggil, ada suara anak kecil itu di dapur, padahal di dapur itu tembok, terus belakangnya rumahnya ada itu loh, selokan, tidak langsung rumah lagi, tembok musuh tembok gitu loh. Kan tidak mungkin kalau ya tidak mungkin sekeras itu masih pun terdengar. Kayaknya mustahil sih, wong atasnya itu dicor. Kan nggak mungkin. Tapi itu sangat jelas kayak dipanggil gini. Kan bahasa Jawa ya. Rene kon kalau bahasa Jawa Surabaya kan gitu. Intinya nggak mau, anak kecil itu suruh kesini nggak mau jawab, tapi ada suara perempuan seperti ibunya, dan di situ ada suara. Tapi kan saya mungkin ini efek dari panas kan, belum reda. Cuma saya langsung ambil handset, di situ musikan, sampai singkat cerita teman-teman saya pulang, saya dibawakan makanan dan makan itu. Sampai saat itu pun saya belum tidur. Teman-teman saya itu ya seperti biasa kerja lagi, yang shift kedua. Tapi sekarang ada tiga orang di mes ya, mereka di ruang tamu, cuma tidak di kamar ya, kan posisinya agak jauh kamar sama ruang tamunya itu. Jadi di situ ada hal aneh lagi ya, seperti tadi yang saya katakan itu tadi, mungkin yang memegang kaki saya, memegang ranjang dan menggetarkannya ataupun menggoyangkan ranjang itu. Ya, dan lagi-lagi di situ saya mungkin hanya halusinasi. Ketika itu sampean sendirian ya? Ya enggak sih, kan di ruang tamu ada 3 orang. Enggak pasti. Iya, ya masa ditunggu terus kan nggak mungkin. Dan teman-teman saya butuh hiburan juga kan, dia capek mungkin habis kerja. Nah saya itu ya mungkin halusinasi, cuma itu berselang nggak lama. Ya singkat cerita saya sudah sembuh, kerja lagi, dan di suatu malam itu sudah selang beberapa bulan itu kan mungkin hal-hal yang tadi terjadi mungkin hanya halusinasi dan saya mengabaikan. Setelah beberapa bulan saya kembali berpikir positif lagi dan bersih seperti biasa. Setelah jam 2 malam itu ada yang memegang pundak saya. Ya nyata mas, bisa dikatakan nyata. Itu seperti tangan yang memegang kaki itu. Cuma kan itu posisi saya tertidur mas, kaget. Saat saya terbangun itu saya itu tiba-tiba pengen melihat keluar mes mas. Intinya penasaran gitu loh mas. Tiba-tiba ingin timbul perasaan, entah siapa yang menyuruh kan tidak ada mas ya. Saya itu jadi keluar mes sendiri. Dan anehnya lagi mas, di situ mas, saat saya mau berjalan ke pintu keluar mes itu ya, pintunya itu belum ditutup. Mungkin lupa teman-teman saya, mungkin tadi ada yang mencari makan ataupun begitu ya, mencari makan, mikir saya begitu. Anehnya lagi, ketika saya mendekat ke pintu, terlihat samar-samar ada 2 bola mata merah mas di situ. Seperti manusia.
Ya nggak tahu sih, cuma ada sinar 2 merah gitu di depan pintu itu, kan nggak kelihatan posisi, lampu mati semua. Kayak terus itu kan di gang, posisi mesnya itu di gang, intinya di kampung lah. Kalau di Surabaya namanya gang. Saya mulai merinding mas, bulu kuduk saya. Cuman saya kan masih agak jauh sama pintu yang mau keluar itu, tapi anehnya pintu itu terbuka mas, padahal biasanya dikunci. Soalnya kan barang-barang seperti handphone itu bahaya kalau di sana, rawan pencurian. Saya kira ada maling di situ itu, ataupun lupa, kan tidak mungkin lah kalau karyawan kan tidak lupa, biasanya sudah tertib. Namun mungkin saya pikir ada maling atau gitu. Saya membangunkan satu teman saya. Kukira saya saja yang melihat cahaya merah itu, ternyata teman saya juga melihat. Di situ kami berdua panik dan tidak berani, intinya tidak berani gaduh lah. Ya sekitar jam 2 kan enak-enaknya tidur kan, kasihan yang lain capek. Sama teman saya itu saya itu pelan-pelan menyalakan lampu HP, dan kagetnya saya di situ ada sosok hitam besar di depan pintu, nyata ya. Dan 2 orang melihat saya sama teman saya itu. Maksudnya bukan hanya saya saja, kalau yang tadi mungkin dipegang gitu kan, saya mikir saat sakit halusinasi. Ya mungkin itu yang megang kaki. Ya saya entah, tidak tahu, Allahu alam ya kalau itu. Saya enggak. Setelah teman saya teriak, tiba-tiba itu menghilang begitu saja dan semua terbangun. Tetapi saat diceritakan tidak ada yang percaya. Soalnya di situ banyak ada yang puluhan tahun sudah di mes itu, maksudnya bekerja di situ kan, ada yang sudah puluhan tahun belum pernah mengalami hal seperti itu begitu. Ya mungkin pernah, cuma tidak sampai melihat lah. Nah setelah itu sampai pagi itu 8 orang itu cerita-cerita seram terus. Akhirnya itu, jadi nggak tidur sampai pagi. Kan bangun semua itu tadi kakek. Oh, ya, maksudnya? Kuat sampai pagi kan tidur. Ya tidur, mungkin tidurnya itu setelah subuh mas. Setelah subuh ada yang tidur, ada yang nggak langsung itu. Ya kalau saya pribadi nggak tidur ya. Cuma saat cerita ini merinding mas. Teringat saat itu melihatnya itu benar-benar jelas soalnya. Cuma agak jauh mas. Setelah itu ya sampai itu bilang ke bosnya. Di bosnya itu dipanggilin apa ya? Bukan ustadz. Cuma itu tujuannya ustadz itu bukan untuk apa ya, menangkap, tetapi untuk memagari rumah katanya. Ya kayak bisa dikatakan memagari rumah, kalau orang Jawa tumbal-tumbal. Itu di situ ya. Setelah itu lama tidak ada kejadian. Itu saya sudah di sana itu sudah sekitar 5 bulan ya. Singkat cerita aja. Itu 5 bulan. Itu ada hal aneh lagi, tetapi tidak di mes itu. Di tempat mes perempuan yang di atas toko. Di situ, pindah ke situ, mungkin. Di tempat sampai juga nggak ada lagi. Enggak. Ya setelah itu, setelah ada ustadz, kan ini singkat cerita saja ya. Setelah ada ustadz itu enggak ada kejadian yang aneh lah. Intinya kalau suara-suara tetap ada, cuma enggak ada lah yang aneh, memegang begitu enggak ada. Intinya sudah dikatakan bisa steril lah. Nah setelah itu selang beberapa saat ada salah satu anak perempuan yang ke mes laki-laki untuk, kan itu ada tukang masak kan biasanya, orang yang sudah agak tua itu dulu. Itu ada tukang masaknya itu dipanggil. Terus tukang masaknya itu memanggil anak laki-laki untuk mengecek. Katanya itu seperti sosok tadi mas, yang di mes. Cuma katanya kan, cuma ini anak perempuan yang melihat. Di mes perempuan itu kan sistemnya dibatasi mas, kamarnya dibatasi sama triplek, bukan sama tembok tapi triplek. Jadi itu kalau nggak salah tripleknya itu diduduki di atasnya gitu katanya, penampakannya itu. Iya kan, dia beragama Kristiani yang melihat itu. Terus teriak-teriak ya kan, histeris lah bisa dikatakan. Dikira yang lain itu kesurupan, padahal hanya melihat sosok itu. Dan beliau itu semenjak melihat sosok itu agak aneh masih, tingkahnya setiap hari itu agak aneh. Agak aneh. Suatu ketika si anak perempuan itu tadi kesurupan. Akhirnya
sampai pembatasan itu dirusak. Pembatasan itu kan antara kamar yang satu dengan yang lain itu pembatasnya cuma itu triplek. Jadi jebol Mas, itu dijebol sama anak perempuan itu saat kesurupan, ya nggak tahu dipukul, karena itu sudah waduh jam, ya belum lama sih, jam 11 belum terlalu malam sebenarnya. Sampai tetangga sebelahnya itu kan jarang sekali kalau di kota misalnya ada gaduh melihat gitu kan, bodo amat biasanya gitu kan, itu mendengar soalnya di atas, jadi suaranya sampai mana-mana. Itu anak perempuan semua takut semua. Terus tukang patri kan di sana ada tukang patri orang tua-tua itu ya, tukang patri perhiasan itu kan juga melihat ke situ sampai ramai Mas di situ. Akhirnya didatangi ustadz lagi yang di toko dan katanya suruh menyiapkan ini. Saya juga nggak tahu itu urusan bosnya sama si ustadz ya, dan saya tidak terlalu mengurusi. Setelah itu sudah tidak ada lagi di toko Mas, tidak ada hal jengkel lagi. Dan anehnya setelah ditanya ustadz itu, teman saya yang perempuan yang kemarin agak aneh sifatnya, kalau ditanya kan agak murung gitu ya, setelah kesurupan itu ya biasa lagi Mas, seperti semula. Jadi ya sudah anggap biasa. Untuk singkat cerita, saya di sana sudah hampir 1 tahun ya. Itu sudah nggak ada, selama beberapa bulan nggak ada hal aneh. Berjalan seperti biasa. Tapi Mas, setelah hampir saya 1 tahun di sana, itu ada kejadian. Tukang masaknya itu kan apa ya, suaminya meninggal atau gimana, saya lupa ya. Intinya pulang kampung dan tidak kembali lagi. Yang tukang masak di mesbah laki-laki itu kan ada kamarnya sendiri. Nah, di situ saya kan bosen tidur soalnya saya itu bagian tadi ranjangnya kan bawah. Kalau orang Jawanya sumpek Mas. Ya, pindah ke kamar bekas yang dipakai tukang masak sebelum digantikan tetangga saya. Kan kalau sudah selang 1 bulan tetangga saya panggil ya. Cuma ketika tetangga saya datang saya pulang, sudah tidak betah di situ. Ganti Mas. Ya, ini sebelum ke situ Mas, ceritanya masih ketika saya menempati kamar itu tukang masak itu. Nah, di situ saya ngipi Mas, tidak kelihatan maksudnya tidak apa kan, tempatnya kecil Mas, kamarnya itu beda dengan kamar-kamar yang lain. Terus atasnya itu agak pendek, maksudnya tidak tinggi Mas ya, dan kecil. Di situ ada televisinya. Saya ngipi itu di situ. Itu di dalam mimpi saya ada seseorang tua, entah itu laki-laki perempuan ataupun gimana, saya kurang maksudnya orang tua, pokoknya sosok orang tua jauh gitu ya. Dan mereka anehnya itu saat mengatakannya, namanya mimpi ya juga aneh ya, biasa kalau aneh itu kata-katanya sampai ke telinga itu. Katanya itu di dalam ojo turuning kene, atau jangan tidur di sini lah, di sini itu tempat kuburan Bajang katanya. Yang dia itu Mas, yang di ruangan kecil ditempati tukang masak itu tadi loh. Itu tadi ya itu mimpi. Sampai saya bangun dan saya melihat TV itu nyala. Ya enggak sih, lupa belum saya matikan, kan ketiduran. Setelah saya matikan, cepat-cepat saya itu enggak pindah kamar. Soalnya tempat saya sudah ditempati anak lain yang di kamar dia. Itu tetap di situ, cuma langsung pakai selimut kubutan sampai pagi itu. Ya sebelum agak ngantuk tidur saya sih itu sudah hampir apa ya, hampir subuh lah bisa tidur itu. Itu kejadiannya saya tidak melihat jam soalnya Mas, panik soalnya, takut ya, campur panik mau ke tempat kamar yang lain itu kan juga melewati lorong terus gelap gitu Mas. Intinya menyendiri kamar itu Mas. Tapi nggak ada lampu-lampu. Ya ada lampu, cuma ya di jalannya untuk menuju itu kan lampunya ruangan dimatikan. Terus saklarnya atau petaannya itu di tempat kamarnya yang saya dulu tempati itu. Jadi saya putuskan di situ saja, nggak apa-apa. Dan di situ saya terlintas di pikiran saya sudah, tempat ini sudah nggak beres, saya sudah tidak bisa lah di sini, ingin keluar, bukan karena pekerjaan, tidak betah itu. Jadi saya putuskan setelah mendapat 1 tahun itu, saya putuskan ingin keluar.
Dan sebelum saya keluar itu, saya itu kan penasaran, tanya sama tukang masaknya. Tukang masaknya sebelum saya ke situ sudah di situ lama mas, bertahun-tahun. Iya. Jadi mungkin sudah tahu menau lah tentang di situ gimana, mungkin gitu. Saya itu minta nomornya kepada tukang patri dan saya telepon. Itu tanya, bule gini seperti apa gitu ya. Dan dia, saya terkejutnya gitu. Memang dia juga sering mengalami hal seperti itu di kamar itu. Padahal sudah dinetralisir. Cuma kamar itu kan belum dijamah oleh Pak Ustadz tadi. Begitu, Mas. Intinya sudah sering mengalami kejadian. Bahkan beliau pernah loh. Apa itu? Katanya loh ya, cuma katanya ya. Dipegang kakinya di atas, terus beliau kepalanya hampir menyentuh saat tertidur itu. Intinya diputer gitu loh. Ya entah siapa yang muteran, beliau tidak tahu. Dan beliau juga memimpikan hal yang sama seperti yang saya impikan. Tidak boleh menidur di tempat itu karena di situ ada kuburan bajang atau kuburan anak kecil. Ya dalam mimpinya. Dan itu bersebelahan sama kamar mandi yang saya buat tadi. Nyuci tadi loh. Yang pertama baru datang. Nah, di situ ya saya sudah putuskan untuk pamitan, tidak boleh karena di situ mungkin saya bisa dikatakan disukai bos ya, dalam arti disukai dalam bekerja dan tidak diperbolehkan untuk pulang. Katanya kalau besok pulang saya tidak mengasih gajinya gitu. Saya ya ambil bohong aja di situ. Saya besok nggak jadi pulang. Jadi supaya gaji itu dikasihkan ke saya untuk ongkos pulang. Nah di situ kan sudah 1 bulan tidak ada tukang masak. Ya, saya memanggil tetangga saya yang ada di kampung untuk masak di situ. Tetapi ketika beliau sampai situ, saya pulang. Nah, singkat cerita, beliau juga pernah intinya kontak ya. Itu bercerita hal yang sama seperti yang saya alami, Mas. Mimpi juga. Ya mimpi, enggaknya mimpi kalau beliau. Saat masak itu kompornya sempat geser kayaknya sempat geser sendiri gitu katanya. Saya juga tidak tahu kan, saya posisi sudah pulang ke rumah gitu. Dan mungkin ya belum sampai di situ mas. Kalau di tempat Surabaya itu ya semuanya sampai situ. Setelah sampai rumah, anehnya lagi di rumah itu ada hal aneh dan rumahnya ini. Iya. Pulang. Ya nggak tahu kan saat itu sudah lama mas, sudah beberapa tahun yang lalu. Iya, saya kalau cerita ini merinding mas, soalnya di tempat ini mas. Itu sebelum saya pulang 3 hari itu kayaknya adik saya masih kecil saat dulu. Itu ada yang notok-notok itu mas di depan jendela itu, di belakang, sampai almarhum mbah saya itu dipanggil ke sini untuk ada bambu di belakang sana kan ada bambu banyak tuh. Ditotoi gitu, nggak tahu lah kalau orang tua saya nggak tahu, intinya untuk mengusir lah mungkin itu saat pemindahan. Tapi anehnya itu kok bertepatan dengan kejadian saya yang di Surabaya kan 3 hari sebelum saya pulang kejadiannya. Cuma diceritakan saja, anehnya begitu ya. Mungkin seperti itu mas pengalaman saya ya. Semoga kawan-kawan tidak sampai mengalami hal yang seperti itu karena ya pengalamannya tidak lama, cuma melupakannya susah begitu. Ya, jika ada kekurangan saat menyampaikan ataupun kata-kata yang kurang sopan ya saya mohon maaf, karena apa ya, saya hanya memberikan pengalaman pribadi saya untuk dipublikasikan di channel hamba Allah untuk pengalaman teman-teman atau saudara-saudara semua ya. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.